Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga kalian baik-baik saja ya. Kali ini saya ingin berbagi satu rangkaian artikel yang berjudul Meningkatkan Performa Injection Mold Anda, yang terdiri dari 8 subjudul yang saling terkait dalam perhitungan maupun analisa. Sekarang sudah masuk pada poin 8, yaitu optimasi. Cycle time adalah faktor utama dalam efisiensi proses injection molding, di mana proses injection molding mempunyai 3 tahap utama, yaitu tahap injection, ketika material dipanaskan lalu diinjek masuk ke dalam cavity mold. Kedua, tahap holding, ketika material sudah masuk ke cavity, tekanan tetap dilakukan untuk memastikan material masuk dengan sempurna serta tidak ada efek shrinkage berlebihan saat pendinginan. 3. Tahap cooling, ketika material didinginkan sampai siap untuk diejek. Masing-masing langkah punya potensi efisiensi untuk mengurangi cycle time secara keseluruhan, tapi tahap cooling yang paling banyak menyita waktu sehingga sangat berdampak apabila bisa dikurangi. Injection molding dalam satu siklus. Di sini TCO ini adalah cooling time, di mana dimulai pada saat end of filling sampai berakhir sampai pada saat mold open. Jadi panjang sekali ya, hampir menyita 75-80% dari satu siklus injection molding. Lanjut. Bisa dilihat di sini, ini adalah 3 formula yang merupakan variabel yang berpengaruh pada cooling time. Formula pertama adalah cooling time by Fourier law of thermal conduction. Formula kedua adalah cooling time using specific heat formula, dan formula ketiga adalah cooling time based on wall thickness. Ketiga formula ini sudah kita bahas pada artikel sebelumnya ya. T dari ketiga formula ini maksudnya adalah cooling time ya. Jadi kita tinggal mengecilkan variabel pembilang ini dan memperbesar variabel penyebut, maka nilai T ini akan mengecil. Dengan arti kata bahwa cooling time akan semakin cepat. Lanjut. Sekarang kita bahas dari cooling time by Fourier law of thermal conduction. Kita refresh sebentar ya. Formulanya sendiri adalah T sama dengan H kali L dibagi K kali A kali delta T, di mana H adalah thermal energy dalam BTU atau kilokalori, A adalah area of cavity in contact with melted plastic dalam feet square atau meter square. T sendiri adalah cycle time per shot atau cooling time per shot dalam second, menit atau hour. Delta T sendiri adalah T2 dikurangi T1, di mana T2 adalah temperature of the melted plastic dalam Fahrenheit atau Celsius. T1 sama dengan temperature of the cooling medium dalam Fahrenheit atau Celsius. Sedangkan K adalah thermal conductivity of material dalam BTU per feet Fahrenheit hour atau kilokalori per meter Celsius hour. Sedangkan L adalah distance from the molding phase to the edge of the cooling hole dalam feet atau meter. Seperti yang sudah saya katakan tadi, bahwa kita akan memperkecil pembilang dan memperbesar penyebut supaya mendapatkan cooling time yang cepat ya, atau nilainya mengecil ya. Pertama kita akan membahas H atau thermal energy.
Bila memungkinkan, buatlah produk seringan mungkin sehingga hanya dengan energi kecil saja cukup untuk mencairkan dan membekukan lagi, tapi tetap harus memperhatikan kekuatan dan estetika dari produk tersebut ya. Kita lihat simulasinya. Ini adalah variabel-variabel yang didapat dari artikel-artikel sebelumnya ya. Ini ada keterangannya nih. Ini adalah dimensinya, panjang lebar tebal, ini beratnya, ini jumlah cavity-nya, ini berat total, thermal energinya, Tm ini temperatur melted ya, temperatur proses, Te temperatur ejection, Tin temperatur inlet cooling, Tot temperatur outnya cooling. Ini variabel dari cooling pendingin, kilowattnya, liter per menitnya, ini liter per menit dari core masing-masing core, ini diameter cooling, ini bilangan Reynolds-nya, L nya jarak lubang cooling terhadap cavity, K nya adalah thermal conductivity. Ini adalah cooling time-nya dari ketiga formula. Ini yang pertama thermal conduction, ini by specific heat, yang kedua, yang ketiga by wall thickness. Ini angka yang didapat dari artikel sebelumnya. Dan ini adalah optimasinya ya, simulasinya. Kita akan kita simulasi akan meringankan berat dengan menipiskan tebal produk. Misalnya kita rubah menjadi 4, nah nilainya berubah ya, dari ketiga formula ini berubah semua, karena dengan kita menipiskan tebal produk, berat produk akan menjadi ringan. Berat produk akan menjadi ringan, ini ya perubahannya. Berat totalnya juga semakin ringan. Kebutuhan thermal energinya juga semakin mengecil. H-nya ya, ini H ya, nilai H-nya ya, thermal energy. Dari dua formula ini H-nya adalah pembilang, makanya dengan thermal energi yang mengecil otomatis T-nya juga mengecil apabila variabel lainnya tetap. Ini kan tetap nih variabel yang lain tetap, maka T-nya akan mengecil atau cooling time-nya juga semakin mengecil, atau dalam arti kata lebih cepat ya. Untuk formula yang ketiga jelas saja, ini kan T adalah tebal ya, ini kan tebal ya, pembilangnya mengecil, otomatis nilai T-nya juga mengecil. Oh ya, refresh lagi ya, bahwa dari artikel yang terdahulu bahwa material plastik yang kita simulasi adalah polipropilin ya. Jelas ya, ini kita simulasi 3 misalnya, kita coba lagi. Nilainya juga semakin mengecil ya. Kita lihat trennya ya, jangan lihat angkanya, soalnya pada simulasi terdahulu juga ada beberapa angka yang sulit kita laksanakan. Misalnya kita temperatur ejection ini juga 100 ya, itu juga terlalu tinggi ya, perlu equipment khusus untuk melaksanakannya. Yang kedua juga ini cycle time 8 ini juga sulit dicapai ya, dengan berat dan ketebalan dengan berat
produk 34 gram dengan ketebalan 5 mili ini dengan cycle time 8 ini akan sulit dicapai. Kenapa angka 8 ini kita dapat? Karena pada simulasi terdahulu kita menggunakan target cycle time 8 sehingga kita dapat angka 8 ini. Bagi yang belum melihat artikel sebelumnya, silahkan lihat di link pada deskripsi. Paham ya? Kita lanjutkan. Poin yang kedua adalah jarak lubang cooling terhadap cavity atau L ya. Semakin dekat jarak cooling L terhadap cavity akan semakin baik, tapi dengan tetap memperhatikan keamanan dan lifetime mold. Maksudnya jangan terlalu dekat karena cavity akan mudah crack. Pada artikel terdahulu telah kita bahas jarak aman lubang cooling terhadap cavity ya. Silakan lihat di linknya di deskripsi. Kita lihat simulasinya. Ini jarak L nya ya, awalnya 31,97, kita coba dengan jarak misalnya jarak 25 ya. Otomatis formula yang pertama ini jadi dari 8 menjadi 6,3 karena L nya mengecil, otomatis T nya juga mengecil. Udah ya, kita lanjutkan. Poin yang ketiga, thermal conductivity of cavity material, lambangnya K. Gunakan material steel cavity yang mempunyai nilai koefisien thermal conductivity tinggi untuk mempercepat penyerapan panas. Kita lihat simulasinya. Ini ya K ya, nilai sebelumnya 22,1. Saya pernah menggunakan atau juga sampai sekarang saya gunakan untuk material cavity 2083 dengan thermal conductivity sekitar 25 ya. Kita coba angka 25. Formula yang pertama dari 8 menjadi 7,1 karena K nya membesar, otomatis T nya mengecil ya. Udah ya, kita lanjutkan. Poin yang keempat, delta T atau T2 dikurangi T1. Bila perlu, gunakan temperatur cooling inlet lebih rendah. Temperatur cooling inlet lebih rendah. Kita lihat simulasinya. Ini Tin lambangnya, sebelumnya angkanya 35, kita coba dengan angka 30. Tin nya 30, maka dua formula ini berubah, tapi kilowattnya meningkat ya. Kilowattnya meningkat karena harus menurunkan temperaturnya. Oh, bukan dua formula tapi 3 formula, karena Tin ini terdapat variabel Tin ini terdapat pada semua formula ya. Ini T1, ini Tin, delta T ini juga ada T out dikurangi Tin. Di sini juga temperatur mol ini adalah temperatur inlet. Jadi semua formula ini berubah ya. Paham ya? Kita lanjutkan. Oh, sudah ya, semua variabel yang dari cooling temp by Fourier law of thermal conduction, semua poinnya sudah. Kita lanjut ke
formula yang kedua, cooling time using specific heat formula. Kita refresh. Formulanya adalah T sama dengan H dibagi V kali rho kali Cp kali delta T, di mana H adalah thermal energy dengan satuan ini kilokalori, T adalah time in one shot dengan satuan hour or minute or second, V adalah volumetric flow rate dengan satuan meter kubik per second atau liter per menit, Rho adalah density of cooling medium dengan satuan kilogram per meter kubik, Cp adalah specific heat value of the cooling medium dengan satuan kilokalori per kilogram derajat Celcius, delta T temperature at the inlet and outlet of the mole. Poin yang pertama akan kita bahas adalah thermal energy. H sama ya dengan formula yang tadi yang sebelumnya. Bila memungkinkan, desainlah produk dengan berat seringan mungkin sehingga tidak membutuhkan energi besar untuk mencairkan dan membekukan lagi, tapi tetap harus memperhatikan kekuatan dan estetika. Ini sudah kita bahas sebelumnya ya, karena sama kita menginjak ke poin kedua, volumetric flow rate atau V. Bila perlu, setting flow rate cooling lebih tinggi dan atau perbesar lubang cooling. Flow rate tinggi akan meningkatkan nilai bilangan Reynolds sehingga aliran semakin turbulen. Kalau semakin turbulen, perpindahan panasnya akan semakin baik ya. Kita lihat simulasinya. Liter per menitnya atau V-nya sebelumnya angkanya 26,73, misalnya kita perbesar menjadi 32 misalnya. Yang berubah adalah formula yang kedua ya, dari 8 menjadi 6,7. Daya juga berubah menjadi 11,09 kW. Bilangan Reynolds-nya dari 7000 membesar menjadi 8380, berarti semakin baik. Jelas ya, ini liter per menit kan V ya. Jadi kalau V-nya membesar otomatis T-nya mengecil. Kita kembalikan dulu. Jadi sekarang kita coba kita perbesar diameter lubang coolingnya ya, misalnya 14 menjadi 16. Kita lihat formula cooling time mana yang berubah. Ternyata tidak ada yang berubah dari ketiga formula ini, cuma perubahan terjadi pada bilangan Reynolds-nya semakin kecil ya, semakin buruk. Kita naikkan volumenya, flow rate-nya, misalnya kita kembalikan lagi menjadi 32, maka formula cooling time yang kedua berubah menjadi lebih cepat menjadi 6,7. Bilangan Reynolds juga membesar lagi menjadi 7381. Jadi kita perbesar diameter lubang cooling percuma tanpa harus memperbesar debitnya. Dengan memperbesar debit atau flow rate-nya, maka kilowattnya juga
membesar, butuh energi lebih besar ya. Paham ya? Kita lanjutkan. Kita masuk ke poin ketiga atau delta T. Bila perlu, setting delta T lebih tinggi dengan menurunkan temperatur cooling inlet. Kita lihat simulasinya. Sebelumnya angkanya 35, TI nya kita rubah menjadi 30 misal, ya 30 lah, ekstrim ya. Maka formula dari ketiganya berubah ya. Yang pertama berubah menjadi 7,8, yang kedua menjadi 4, yang ketiga menjadi 4,85. Dayanya juga berubah otomatis ya, karena cooling inlet ini merupakan variabel dari ketiga formula ini. T1 ini adalah cooling inlet, delta T ini adalah cooling out dikurangi cooling inlet, T mold ini adalah cooling inlet ya. Paham ya? Jadi dengan merubah cooling inlet, memperkecilnya menjadikan cooling time dari ketiga formula ini menjadi lebih cepat, dengan konsekuensi kilowatt coolingnya membesar. Kita lanjutkan. Kita sudah bahas ketiga poin ini, kita lanjutkan ke formula yang ketiga, yaitu cooling time based on wall thickness. Variabelnya adalah ini, T ini adalah cooling time, S ini adalah wall thickness, alpha ini adalah thermal diffusivity, dengan persamaan lambda dibagi CP kali rho, di mana lambda ini adalah coefficient of thermal conductivity dari plastik, CP ini adalah specific heat dari plastik, dan rho adalah density dari plastik. Poin pertama adalah wall thickness S. Bila memungkinkan, desainlah produk dengan ketebalan dinding setipis mungkin tanpa harus mengurangi kekuatan dan estetika. Maksudnya setipis mungkin ini juga kita harus perhitungkan kekuatan dan estetikanya ya. Juga kita perhitungkan ada minimal tipis ya. Kita lihat simulasinya. Sebenarnya sama dengan pembahasan yang awal itu, saat kita meringankan berat produk dengan menipiskan ketebalan produk. Misalnya kita simulasi lagi menjadi dari 5, ketebalan 5 menjadi 4 ya, maka cooling time dari ketiga formula ini berubah menjadi lebih cepat otomatis ya, karena dengan menipiskan ini kita menjadikan berat produk menjadi ringan. Kalau berat produk menjadi lebih ringan, maka thermal energinya juga semakin mengecil. Hanya ini otomatis apabila kita tahan variabel cooling tetap, maka cooling time dari ketiga formula ini menjadi lebih cepat otomatis ya. Yang untuk cooling time by wall thickness-nya ini semakin tipis, otomatis T nya jadi lebih
kecil atau lebih cepat. Paham ya? Kita lanjutkan sampai pada poin kedua, thermal diffusivity alpha. Kalau bisa gunakan resin plastik yang mempunyai angka thermal diffusivity tinggi atau thermal conductivity dari resin plastiknya jadi lebih besar. Kita coba simulasinya. Ini ya, kita perbesar thermal conductivity-nya dari 0,16 kita coba menjadi 0,2. Maka yang berubah adalah formula ketiga by wall thickness dari 36,86 menjadi 29,48 ya. Otomatis karena dengan memperbesar thermal conductivity dari plastik, maka thermal diffusivity-nya akan membesar. Kalau penyebutnya menjadi besar, maka T-nya juga akan menjadi otomatis menjadi kecil. Kita lanjutkan poin ketiga, temperatur ejection atau TE. Bila memungkinkan, gunakan resin yang stabil pada temperatur ejection tinggi. Kita lihat simulasinya. Awalnya TE-nya adalah 100, sebenarnya ini sudah terlalu tinggi ya, butuh kebun khusus kalau kita menggunakan temperatur ejection 100 ini terlalu panas ya. Tapi kita lihat trennya saja, misalnya kita naikkan menjadi 105, temperatur ejectionnya 105, maka cooling temp dari ketiga formula ini berubah ya. Otomatis karena kita merubah TE, maka thermal energinya menjadi mengecil. Kalau hanya mengecil ya, maka cooling temp akan menjadi kecil. Kalau untuk yang formula ketiga, karena TE ada di penyebut, juga akan menjadi cooling tempnya akan menjadi lebih cepat ya. Jelas ya. Misalnya kita coba 110, maka thermal energinya juga semakin mengecil, maka cooling temp dari ketiga formula ini juga semakin kecil. Kita lanjutkan. Oh, sudah selesai ya. Sudah selesai, tapi ada satu yang sebenarnya masih perlu dibahas. Kita kembali ke formula yang pertama. Ini T2 ya, T2 ini sebenarnya kita lihat aja, sebenarnya agak sulit ini. Kita lihat simulasinya apabila kita akan memperbesar temperatur proses ya, temperatur melt. TM-nya adalah sebenarnya awalnya 232,22, kita coba perbesar menjadi 250 misalnya nih ya. Thermal energinya membesar. Ini kok T-nya berubah nih, misalnya T-nya tetap ya, T-nya 100. Thermal energinya membesar, hanya membesar ya, H ini membesar harusnya untuk yang formula pertama ini.
harusnya ini H membesar, tapi delta T juga membesar. Di sini untuk formula yang pertama menjadi lebih cepat juga cooling time-nya, menjadi 7,9. Ini saya juga masih belum paham betul, dipanaskan tapi kok bisa menjadi lebih cepat. Jadi pembesaran pembilang ini pembesarannya lebih kecil daripada pembesaran daripada penyebut. Nah, ini pembilangnya, ini H, pembesaran H lebih kecil daripada pembesaran TM-nya atau temperatur prosesnya, maka cooling time-nya juga menjadi lebih cepat. Ini saya masih perlu didalami lebih dalam ini. Untuk yang formula kedua justru menjadi lebih lambat. Ini sebenarnya yang masuk logika ya. Dengan temperatur lebih panas, thermal energinya menjadi lebih besar. Ini ya otomatis kalau pembilangnya membesar, otomatis T-nya juga semakin besar, cooling time-nya menjadi semakin lambat. Untuk formula yang ketiga juga menjadi lebih lambat ya, karena TM-nya ini berada di pembilangnya semakin besar, otomatis T-nya juga semakin besar, 40. Untuk T yang dari formula yang pertama ini, apabila ada yang paham bisa komen di kolom komentar ya, bisa memberikan wawasan pada saya dan para penonton lainnya. Kita lanjutkan. Nah, ini semua poin untuk meningkatkan cycle time di atas harus tetap memperhatikan kekuatan dan estetika produk akhir. Yang kedua, apakah mesin injection yang tersedia sesuai dengan mold dan cycle time yang lebih cepat dari segi dry cycle, throughput, dan kestabilan proses. Ketiga, apakah mesin pendingin yang tersedia mampu melayani proses tersebut. Apakah biaya yang dikeluarkan untuk optimasi sesuai dengan yang didapatkan. Jadi ini penting ya. Jadi Anda harus mempertimbangkan keempat poin ini sebelum Anda melakukan optimasi cycle time dari poin-poin yang di atas tadi. Jelas ya? Saya akhiri artikel kali ini. Mohon maaf apabila ada salah kata atau kekeliruan, dan atau apabila ada informasi yang berbeda, silahkan komen di kolom komentar. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.